Ya istilahnya di dalam bahasa Sunda itu dibalai. Di balai itu batu yang dihamparkan. Ya makanya terkenal di sini disebut situs Cibalai atau Arca Domas nama lainnya. Cuman umumnya itu ini namaannya situs Arca Domas. Kenapa dinamain Arca Domas itu? Di teras yang ke satu sampai teras ketiga itu ada bentuk kayak bentuk muka.
Akhirnya setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang tadi dari jalur Ciapus menuju ke Tenjolaya, terus berbelok ke lokasi situs. Nah, dari jalan raya ke sini kurang lebih sekitar 3 kilo. Ada ya 3 kilo. Ya, sekitar 3 kilo. Dan ini adalah lokasi situs yang pertama atau bagian depan yang disebut Balai Kambang. Nah, di sini juga ada beberapa punden berundak. Ada menhir di sini di Balai Kambang ini. Dan nanti kita akan melihat-lihat di atas di situs utamanya, yaitu situs Cibalai atau yang lebih dikenal dengan Arca Domas. Oke, sebelumnya kita di sini itu tidak dipungut biaya ya, tidak dipungut biaya masuk, hanya membayar biaya parkir saja untuk yang membawa kendaraan roda 2. Sedangkan untuk yang membawa kendaraan roda 4 bisa parkir di depan sana ya, ada tempat parkir khusus yang disediakan oleh warga di sini. Oke, kita naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Kali ini kita akan coba melihat-lihat atau napak tilas ya, istilahnya situs Cibalai atau yang lebih terkenal dengan Arca Domas yang berada di wilayah Tenjolaya. Tadi sebelum masuk ke sini kita sudah izin kepada juru kunci di sini. Nanti juga beliau siap katanya memberikan sedikit keterangan ya. Nanti kita coba korek dari Pak juru kunciannya atau juru kuncian atau juru kunci di sini. Seperti apa ceritanya? Yuk kita ikuti. Awalnya ini kan dari dulu itu ditemukan tahun 1982 itu tahun 1914 itu oleh Belanda sini. Terus kesininya lagi tahun 1982 itu udah ada juru pelihara atau juru kunci. Kalau dulu kan sebutannya juru kunci ya, kalau sekarang itu kan juru pelihara. Jadi dulu itu kakek sini, dulu kakek. Terus mengetahui situs Arca Domas itu sebetulnya ini situs Cibalai. Situs Cibalai, cuman umumnya itu ini namaannya situs Arca Domas. Kenapa dinamain Arca Domas itu? Di teras yang ke-1 sampai teras ketiga itu ada bentuk kayak bentuk muka. Kayak bentuk muka. Jadi masyarakat di sini umumnya Arca Domas ya. Kalau Arca itu kan patung, kalau Domas itu kan 800. Jadi ini bentuk bangunannya ini punden berundak ya. Ini bentuk bangunannya punden berundak. Ini dulunya itu salah satu digunakan untuk pemuda. Ini dari masa prasejarah ya, masa Megalitikum.
Ini baru diperkirakan usianya 5.000 tahun sebelum Masehi. Ini baru diperkirakan. Perkiraan. Iya, baru diperkirakan. Jadi untuk sekarang kebanyakan yang berkunjung ke sini itu kira-kira tujuannya apa aja Iya. nih Kang? Di sini untuk kependidikan juga, semacam anak-anak sekolah. Ini untuk wisata religinya, semacam ada banyak yang ritual, banyak yang napak tilas lah ke sini gitu. Terus untuk untuk keagamaan, biasanya orang-orang Hindu Iya, banyak iya. yang peribadatan di sini. Ini terdiri ada bentuk batu menhir yang berdiri tegak. Ini pusat tempat sakralnya. Tempat sakralnya di sini ada bentuk batu dolmen juga di sini. Nah, di Kabupaten Bogor ini yang udah diresmikan oleh pemerintah itu ada 8 ya. Ada 8 situs. Ada situs Endong Kasang, terus yang di bawah itu ada Balai Kambang. Ini sebutan masyarakat di sini ini Arca Domas, situs Kebon Kopi, situs Jami Paciing, Batu Bergores, Pasir Mangis dengan situs Cipangantehan di sini. Oke, ada banyak situs di sini. Walaupun terkenal namanya Arca Domas, tapi sebenarnya di sini tidak ada arca ya. Hanya berupa batu-batu, batu yang dihamparkan. Makanya disebutnya Cibalai karena batu-batu, jadi hamparan batu, batu-batu megalitik di sini banyak yang disusun terhampar, dan juga ada beberapa yang berdiri semacam yoni, begitu ya, semacam yoni. Cukup asri suasananya karena memang ini berada di kawasan Gunung Salak, atau tepatnya di Taman Nasional Halimun Salak ya, masih kawasan Taman Halimun Salak. Tapi agak ngeri juga sebenarnya di sini. Banyak monyet ya, takut. Ada monyet yang bergelantungan dan juga di bawah juga banyak. Tapi mudah-mudahan tidak menyerang kita. Ya, di bawah juga masih ada beberapa hamparan batu. Ya, istilahnya di dalam bahasa Sunda itu dibalai. Di balai itu batu yang dihamparkan. Ya, makanya terkenal di sini disebut situs Cibalai atau Arca Domas nama lainnya. Tapi di sini sebenarnya tidak ada arca, jadi bukan gambaran saya awal itu di sini tuh ada semacam patung atau arca, tapi ternyata tidak ada. Ya, seperti ini ya, hanya hamparan batu-batu megalitik seperti ini. Kalau bahasa Sundanya itu di balai, atau di balai itu dihamparkan, disusun terhampar. Berarti semacam Gunung Padang gitu ya, hampir sama Gunung Padang. Gunung Padang lebih luas. Bukit teh. Pohon, pohon. Ini juga bukit. Iya. Gunung Padang lebih luas.
Ya, seperti itu ya. Tadi kita sudah mengambil keterangan atau meminta keterangan dari Pak Denny selaku juru kunci atau sekarang itu istilahnya juru rawat situs Cibalai ini. Jadi situs ini diperkirakan sudah berusia 4.000 tahun kurang lebih. Tahun sebelum Masehi. Nah, jadi keberadaannya situs ini bukan dari zaman kerajaan tapi jauh sebelum zaman kerajaan ada. Di sini situs sudah ada. Jadi di sini masih kepercayaan dinamisme, animisme semacam itu. Di semacam punden berundak itu. Mungkin kalau dalam sejarah menhir itu kan ada ya, menhir, batu yang berdiri gitu namanya menhir, dan tempatnya lingga atau yoni macam itu. Sini juga ada banyak tanda, nggak tahu ini apa fungsinya, mungkin yang menanam pohon di sini kali ya. Ada beberapa pejabat yang pernah ke sini. Oke, ini adalah bagian bawah seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Hah? Kenapa disebut Arca Domas? Tapi ternyata di sini tidak ada arca. Tapi katanya kata Pak tukang Denny tadi, hamparan batu-batu ini menyerupai wajah manusia. Nah, di sana di atas itu menyerupai wajah manusia, makanya disebut arca. Dan kenapa dinamakan Domas? Karena jumlahnya ada kurang lebih 8. Jadi Domas itu 8. Seperti itu. Kalau menurut keterangan Kang Denny tadi. Oke, itu aja mungkin untuk liputan kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat. Dan nanti kita akan menuju arah pulang. Oke, kita akan pulang. Ya, lumayan juga masuk ke sini. Kalau sudah nyampe ke sini adem. Cuman tadi di jalannya lumayan ya. Lumayan jauh karena tidak masuk kendaraan roda 4 ke sini, hanya motor pun tidak nyampe ke lokasi sini, hanya di bawah tadi. Nggak, betul. Oke, kita menuju arah pulang. Nah, ini namanya Balai Kambang. Ya, kita turun menapaki jalan setapak ini. Ini ada papan tulisan-tulisan, cuman sayang sudah tidak terbaca ya. Nah, sudah lama mungkin sudah huruf-hurufnya sudah pudar.